Kalau sekarang kamu lagi bingung harus pilih antara risk reward ratio dan win rate, artinya kamu sudah berada di video yang tepat. Tonton video ini sampai habis dan kamu bakal dapetin jawabannya. Halo trader, selamat datang di channel YouTube aku. Kalau kamu pertama kali kesini, perkenalkan, nama aku Bro Reza. Aku akan bantu kamu untuk keluar dari cycle of down dari dunia trading. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas mana yang lebih penting antara risk reward ratio dan win rate. Mungkin teman-teman udah terbiasa dengan kata-kata ini, tapi bisa jadi tetap ada orang-orang yang belum paham tentang risk reward ratio dan win rate. Oke, aku coba jelasin sedikit aja ya teman-teman. Jadi, risk reward ratio itu biasa disingkat dengan RR. Jadi double R ya. Nah, R yang di depan itu teman-teman namanya risk, dan R yang di belakang itu biasa disebut dengan reward. Jadi ini sebenarnya adalah perbandingan antara risk dan reward yang kita dapatkan. Jadi risk itu resiko dan reward itu adalah keuntungan atau profit yang kita dapatkan. Nah, jadi teman-teman ketika kita bilangnya RR atau risk reward ratio, jadi risknya itu berapa dan rewardnya itu berapa. Contoh, misalkan risknya kita meresikokan adalah $10. Kemudian untuk mendapatkan berapa? Untuk mendapat keuntungan berapa yaitu rewardnya, contohnya di $20. Artinya teman-teman, risknya $10, rewardnya $20, itu adalah 1:2. Nah, kemudian gimana kalau rewardnya lebih besar lagi, 1:3 misalkan? Ya sama teman-teman, risknya adalah $10, rewardnya adalah 3 kali lipatnya atau $30. Itu disebut dengan 1:3. Nah, gimana kalau risknya lebih kecil? 1:1. Itu berarti risknya $10 dan rewardnya adalah $10. Itu namanya RR 1:1. Oke, mungkin udah paham sampai sini ya teman-teman. Kita akan lanjutkan tentang win rate. Nah, jadi win rate ini simpelnya itu adalah persentase berhasil suatu trade kita. Jadi, misalkan dalam 10 kali trading ya, dalam 10 kali trading kita berhasil sebanyak 6 kali dan loss kita sebanyak 4 kali kegagalan ya kan. Nah, berarti itu win rate-nya adalah 60%. Gampang banget teman-teman. Aku coba jelaskan sedikit dengan perbandingan sebuah bisnis. Nah, jadi sebenarnya RR dan win rate ini bisa kita umpamakan atau sama persis sama bisnis. Contohnya kita bisnis jual beli mobil ya. Contoh aja deh, ya kan? Ada seorang sales mobil Toyota Agya. Nah, Toyota Agya ini kan teman-teman kita tahu ya, bahwa ini termasuk mobil yang harganya terjangkau, ya kan? Harganya terjangkau artinya banyak masyarakat yang mampu membeli mobil ini. Karena banyaknya masyarakat yang mampu membeli mobil ini, karena ini termasuk mobil yang terjangkau, ini teman-teman memberikan kemungkinan terjual atau chance terjualnya besar, ya kan? Untuk kita seorang sales misalkan mau menjual mobil ini ke masyarakat luas, itu kesempatan untuk terjualnya sebenarnya banyak. Nah, mungkin kita bisa katakan 5-10 mobil bisa terjual dalam waktu 1 bulan. Ini menandakan bahwa win rate-nya tinggi. Tapi teman-teman, ini RR-nya rendah. Kenapa? Karena profitnya ini nggak gede-gede banget. Kita tahu Toyota Agya itu mobilnya terjangkau harganya. Artinya profit dari seorang sales yang menjual mobil itu tentu aja juga rendah. Ini menandakan bahwa RR-nya rendah. Tapi win rate-nya tinggi, ya kan? Jadi setiap kali kita menawarkan, kesempatan orang-orang untuk tertarik beli itu pasti lebih tinggi. Tapi sayangnya adalah profit untuk kita itu mungkin nggak terlalu banyak. Nah, lanjut. Sekarang kita pakai perbandingan yang kedua. Ada seorang sales, ya kan? Anggaplah kita sendiri deh, kita ini adalah seorang sales mobil Ferrari. Katakanlah tipe F8 Spider misalkan. Nah, Ferrari ini kan teman-teman barangnya mahal ya, hanya menengah ke atas, bahkan ke atas lah yang bisa beli, masyarakat kelas atas yang bisa beli. Artinya ketika kita menawarkan ini ke masyarakat luas, ketika kita mau menjual mobil ini, chance keberhasilannya itu pasti rendah, ya kan? Nggak banyak masyarakat yang mau membeli mobil itu. Kalau Agya tadi misalkan dia mampu terjualnya 5-10 mobil per bulan. Nah, kalau Ferrari ini satu aja udah syukur banget teman-teman, ya kan? Satu aja udah syukur banget. Itu menandakan bahwa win rate-nya rendah dong ya. Ya dong. Jadi menawarkan gagal. Nah, mungkin
dalam 1 bulan bisa laku 1. Tapi teman-teman, sekalinya laku, profitnya gede mampus. Jadi ketika terjual, boom, profitnya bisa ngalahin mungkin 5 sampai 10 mobil Agya yang dijual dari sales sebelumnya tadi, ya kan? Ini menandakan bahwa RR-nya gede, risk reward-nya gede. Kalau Agya tadi risk reward-nya kecil-kecil, tapi banyak, ya kan, win rate-nya tinggi. Sedangkan si Ferrari ini RR-nya gede banget, gajah banget, tapi cuman sekali aja terjual. Nah, jadi mirip banget teman-teman kalau di trading itu persis kayak gitu tentang risk reward ratio dan win rate. Nah, tapi yang perlu dipahami adalah bahwa risk reward ratio dan win rate ini adalah satu kesatuan. Jadi ketika teman-teman memilih RR-nya tinggi, ya kan? RR-nya tinggi, itu aku bisa pastikan bahwa win rate-nya rendah, teman-teman. Beneran. Nah, ketika teman-teman memilih win rate-nya tinggi kayak gini, ya kan? RR-nya pasti turun juga. Beneran. Nggak bisa kita pilih dua-duanya kayak gini. Bisa, teman-teman. Kalau cuma 1 minggu trading. Tapi kalau dalam waktu 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, nggak bakal bisa. Bahkan coding robot aja, teman-teman, EA, itu nggak sanggup biasanya kalau RR-nya terlalu tinggi buat dapetin win rate yang tinggi juga. Dan aku udah buktikan ke beberapa metode, teman-teman, beberapa metode yang bisa diotomatiskan. Ketika TP-nya dijauhin biar RR-nya meningkat, itu win rate-nya pasti otomatis turun. Tapi kalau kita mau win rate-nya naik, kecilin aja TP-nya. Itu pasti win rate-nya naik, teman-teman. Ya. Dan aku lihat ini dari video seorang trader juga. Dia ngejelasin bahwa katanya dia pernah nonton video orang luar negeri dan itu diotomatiskan, semua strategi diotomatiskan. Aku nggak tahu berapa banyak ya, aku lupa. Intinya setelah diotomatiskan, dia tes, ya, dia tes trading, back test hampir semua metode itu nggak ada yang RR-nya tinggi dan win rate-nya positif. Artinya apa, teman-teman? Artinya win rate positif itu adalah di atas 50%. Jadi ketika RR-nya tinggi, win rate-nya pasti mengecil. Ketika win rate-nya kita mau tinggi, RR-nya juga pasti mengecil, ya. Jadi kayak gitu, teman-teman. Nah, kemudian kita coba breakdown dulu apa kekurangan dan kelebihan antara RR dan win rate ini, ya kan? Oke, kita mulai dari RR yang tinggi dulu. Jadi RR yang tinggi ini sebenarnya punya kelebihan. Salah satunya adalah profitnya gede. Tentu aja kayak Ferrari tadi, ya kan, sekalinya terjual, boom. Nah, profitnya gede ini, teman-teman, itu mempunyai efek. Ketika dia profit, dia bakal menutup beberapa loss sebelumnya. Contoh, kayak aku pribadi, aku biasa menggunakan metode 1:3 untuk swing trading, ya, antara intraday ke swing. Nah, itu teman-teman, sekalinya profit itu mampu nutup 3 loss sebelumnya. Jadi ketika sebelumnya 3 trade loss, kemudian 1 profit, itu bakal impas. Gimana kalau 2 trade loss aja, 1 profit, itu bakal profit, teman-teman. Nah, itu salah satu kelebihannya tuh. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya ini yang bikin sakit hati banget. Jadi ketika kita menggunakan RR yang tinggi, kelemahannya adalah kita pasti sering kena loss beruntun. Loss beruntun itu udah kayak makanan sehari-hari, teman-teman. Nah, ketika kita merasakan loss beruntun, contohnya aku pernah menemukan loss beruntun sampai 12 kali beruntun, ya. Itu berakibat drawdownnya gede. Beneran, apalagi risk kita juga gede. Misalkan risk kita normal 1% per trade, ya. 12 kali beruntun itu berarti minus 12%. Gimana kalau kita pakai risknya 3%? 3 dikali 12 kali beruntun berarti minus 36%. Nggak banyak trader yang mampu nahan itu, teman-teman. Ya, kalau aku pribadi, aku pakai risknya 0,5%. Jadi santai aja. 12 kali beruntun 6%, ya masih oke lah, masih enak balikinnya. Nah, ketika kita sering ngerasain loss beruntun ini, teman-teman, itu pasti berefek dengan yang namanya rasa takut. Jadi ketika kita mau entry, kita udah banyak loss trade nih. Mau entry takut, rasanya takut. Kali aja ini loss lagi. Dan kayak gitu, teman-teman. Itu permasalahannya. Makanya biasanya untuk pemula sebaiknya pakai RR yang masuk akal aja deh, 1:1, 1:2, ya kan, biar nggak banyak-banyak
kena drawdown, nggak banyak kena loss beruntunnya. Nah, itu salah satu kelemahan dari RR yang tinggi ya. Nah, sekarang kita bahas tentang win rate yang tinggi. Nah, jadi win rate yang tinggi ini punya kelebihan yang mantep banget. Salah satunya adalah sering profit beruntun. Enak nih teman-teman, kayak rasanya jantung tuh enak teman-teman. Beruntun, wah profit lagi. Trading lagi, entry lagi, wah profit lagi, wah profit lagi, gitu-gitu aja terus sampai ini mengakibatkan yang namanya rasa percaya diri kita meningkat, ya kan? Ketika rasa percaya diri kita meningkat, ya tentu aja pasti ada rasa dimana kita mau lebih banyak lagi, kita mau entry lagi, entry lagi, entry lagi sampai jadi edik teman-teman. Nah, dan ini memunculkan suatu kelemahan. Ya, kelemahannya ini namanya adalah greedy. Tentu aja karena profit beruntun yang telah kita rasakan tadi. Jadi ketika kita profitnya terlalu sering beruntun ya, kita rasanya greedy. Kita mau gedein aja deh lotnya. Nah, di situ kadang bahayanya teman-teman. Tapi kalau kamu disiplin ya, kamu entry 1%, 1%, 1%, 1%, kayak robot aja gitu. Itu bagus teman-teman. Bagus pakai win rate yang tinggi ini. Nah, terus kelemahan lainnya apa? Ya, kelemahan lainnya tentu aja profitnya kecil. Kayak Agia tadi. Memang sekalinya terjual sebulan itu banyak, 5-10 kali. Tapi profitnya nggak sebesar si Ferrari, ya kan? Nah, ini teman-teman, profit kecil ini akan berakibat pada ketika kita misalkan terkena loss trade aja deh, konsekutif loss ya kan, konsekutif loss beruntun itu kan drawdown ya, kena drawdown. Nah, untuk recovery-nya biasanya perlu waktu yang lumayan. Kenapa? Karena kan kita balikinnya plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Beda sama yang RR 1/3. Ketika kita minus 1, minus 1, minus 1, kalau profit plus 3. Profit plus 3. Nah, kayak gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan teman-teman untuk drawdownnya nggak terlalu dalam. Biasanya drawdownnya juga ya nggak dalam-dalam banget lah ya, nggak sampai lah yang 12 kali loss beruntun, kecuali kamu pakai market yang banyak. Nah, kalau fokus ke satu market ya 4-6 loss beruntun itu udah cukup banget, dan recovery-nya juga ya cukup lah, nggak lama banget, nggak sebentar banget ya. Oke, sekarang aku mau ajak teman-teman untuk berhitung. Ini sebentar aja dan ini juga ringan banget. Kita bahas mulai dari risk reward ratio 1/1 dulu ya kan. Nah, ini apa teman-teman? Artinya ketika kita menggunakan risk reward 1/1, kita akan kehilangan minus $10 ya kan. Kemudian untuk mendapatkan plus $10. Ini 1/1 teman-teman. Nah, lanjut. Kita akan contohkan dengan 10 transaksi aja. Sorry teman-teman kalau tulisan aku jelek. 10 transaksi, kita lihat ini ternyata win rate-nya adalah 60%, atau ini 6 kali profit dan 4 kali ya, 4 kali loss. Nah, which is ini artinya adalah 60% win rate. 60% win rate, kalau kita hitung 6 kali profit, 6 dikali 10 teman-teman, itu berarti $60. Dan 4 dikali 10 itu adalah minus $40. Kalau kita hitungkan dua ini berarti adalah plus $20. Profit dong ya, profit dong. 60% untuk risk reward 1/1 itu mewah teman-teman. Itu bagus banget. Nah, sekarang gimana kalau kita bandingkan dengan RR yang tinggi tapi dengan win rate yang rendah? RR-nya misalkan 1, RR 1/3. Nah, setiap kali loss kita akan kehilangan $10, dan setiap kali profit kita akan profit sebanyak $30. Kemudian kita sama cek dengan 10 transaksi. Oke, 10 transaksi. Jadi dari 10 transaksi teman-teman, win rate-nya ini lumayan jelek. Win rate-nya biasa aja deh ya, nggak jelek sih, biasa aja. Win rate-nya adalah 3 kali profit dan 7 kali loss, which is ini win rate-nya adalah 30%. Biasa aja dong ya, lebih baik yang tadi 60%, tapi yang ini cuma 30%. Nah, sekarang kita coba hitung 3 profit kalau dikalikan dengan ini, setiap kali profit kita akan mendapatkan 30 dan dikalikan 3, berarti berapa? Berarti ini adalah plus $90. Nah, kemudian 7 loss dikali dengan ini berarti minus $70. Kalau kita tambahkan dua ini teman-teman,
maka hasilnya adalah plus 20 dolar. Tetap profit, teman-teman. Sama kayak Ferrari tadi. Jadi, walaupun terjualnya jarang, dikit banget nih, cuman 3 aja, tapi dia bakal bisa tetap profit. Kenapa? Karena sekalinya profit gede, teman-teman. Sama kayak ini tadi, yang Agia tadi ya kan. Ini terjualnya banyak, teman-teman ya, terjualnya banyak, tapi sekalinya profit memang ya kecil. Cuman ya pada akhirnya apa, pada akhirnya tetap profit, nggak apa-apa, teman-teman. Cuman kamu nggak bisa memilih dua-duanya, yang kamu bisa pilih cuman salah satu. Nah, dari sini teman-teman, mungkin teman-teman udah mulai nalar ya kan. Jadi kesimpulannya mana yang lebih penting? Ya, sebenarnya nggak ada yang bisa aku pastikan mana yang lebih penting, karena semua ini akan sesuai sama style kamu masing-masing. Nah, sekarang aku coba balikin ke teman-teman pertanyaan ini. Kamu lebih nyaman yang mana? Kamu sukanya yang sekalinya profit gede tapi sering dihajar loss, atau kamu sukanya yang profitnya biasa-biasa aja tapi profitnya sering sering profit beruntun? Nah, mau yang mana tuh? Suka yang dihajar loss beruntun atau yang profit beruntun? Ini nggak boleh dipilih dua-duanya, teman-teman. Tapi cuma boleh dipilih salah satu aja. Karena ini salah satu pasti lebih dominan. Kalau aku pribadi, teman-teman, aku boleh sarankan ya. Kalau kamu masih pemula, itu pilih yang RR-nya biasa aja. 1:1, 1:1,2, 1,3, it's okay. Itu bagus banget. Itu pasti mental kamu nggak sering dihajar. Nah, terus juga kalau kamu udah lama, misalkan udah trader lama, ya bolehlah 1:2, 1:3, ya it's okay. Aku sendiri pakai 1:3. Nah, kemudian tips satu lagi, teman-teman. Kalau kamu seorang scalper yang tradingnya itu hitungan detik, hitungan menit aja, deket banget jaraknya juga 10 pips kayak gitu, sebaiknya pakai yang RR-nya 1:1 aja. Kenapa? Biar kamu sering profit, biar nggak kena mental. Tapi kalau memang santai, enjoy, yang maunya setiap akhir bulan itu dapat profit yang yang ya katakanlah 3%, 5%, bolehlah pakai 1:3 ya kan, nggak perlu yang banyak-banyak profitnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu videonya, udah lumayan kepanjangan. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you.